Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa kabar? Saya yakin dan percaya semuanya kita dalam keadaan yang baik-baik. Dan saat ini kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan, pujian dan ucapan syukur kita bahwasanya Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat baik, pemelihara kita yang ajaib. Terpujilah namamu Tuhan. Saat ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan sama-sama bangkit berdiri. Dan kita akan mulai ibadah kita dengan doa. Kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Engkau sungguh baik, teramat baik dalam kehidupan kami. Engkau telah menyatakan segala yang baik dalam kehidupan kami Tuhan. Dan saat ini Bapa, dengan segenap hati kami bawa korban syukur kami yang terbaik bagi Tuhan. Raja di atas segala raja, nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, ibadah inilah ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan layakkan kami untuk membawa persembahan yang berkenan di hadapanmu Tuhan. Terpujilah namamu hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Tetap bangkit berdiri dan kita akan memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Haleluya. Alangkah
Tuhan, silakan duduk kembali. Kita akan siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Lebih lagi kita memasuk di dalam penyembahan. Berikan penyembahanmu yang terbaik bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Jesus. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu
hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan, Kau segala-galanya bagi kami. Kau Tuhan yang setia, Tuhan yang dahsyat. Sungguh kami kagum akan kebaikan-Mu Tuhan. Selama-lamanya hanya Engkau yang kami sembah. Seluruh hidup kami hanya bagi-Mu Yesus. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Oh Jesus, terpujilah nama-Mu. Hosana bagimu, kudus Engkau kudus, kudus nama-Mu kudus. Engkaulah kekuatanku, sumber pengharapanku. Kami menyembah-Mu, kami angkat suara. Oh, memanggil nama yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan. Kau layak disembah, Kau layak ditinggikan. Oh Jesus, terpujilah nama-Mu. Oh ya lama sikira, ya lama sikira. Nikmati hadirat Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau telah membebat setiap hati yang terluka. Engkau sudah berikan kami kemenangan. Engkau sudah berikan kami jalan keluar. Engkau telah memerdekakan setiap kami Tuhan. Karena Engkau mengasihi kami Yesus. Lebih lagi kami mau memuji Engkau, menyembah-Mu di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami menikmati kuasa-Mu Jesus. Kami perlu Tuhan, kami perlu kuasa-Mu, kami perlu kekuatan-Mu.
Terima kasih Tuhan. Engkau telah melakukan segala yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih buat pemeliharaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jesus, haleluya. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup.
Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu diberitakan oleh hamba-Mu atas pengurapan-Mu yang penuh. Agar setiap perkataan yang keluar dari hamba-Mu benar-benar dari isi hati Tuhan. Dan kami boleh mengerti. Dan kami bukan saja menjadi pendengar, tapi kami mau melakukan dalam setiap kehidupan kami. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang militan di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, Jemaat GBI Family Blessing yang saya kasihi. Puji Tuhan, saya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu melalui online. Terima kasih kepada Bapak Gembala, Pak Hani, yang sudah memberi kesempatan saya boleh sharing bersama-sama pada kesempatan ini. Baik, saya percaya setiap kita pasti diberkati Tuhan ya. Puji Tuhan. Nah, hari ini judul khotbah saya adalah Orang Percaya yang Penuh Kuasa. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Markus pasal 11 ayat ke-12. Markus pasal 11 ayat ke-12. Saya akan bacakan sampai ayat ke-14. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau-kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun memakan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Kita loncat ke ayat ke-20. Ayat ke-20. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Amin. Saudaraku, ini adalah ayat yang sangat luar biasa. Bagus banget ya. Kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita yang percaya ini akan memiliki hidup yang penuh dengan kuasa. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya suatu kali ketika dia mengutuk pohon itu, dan besoknya Petrus melihat bahwa pohon itu tuh sudah kering sampai ke akar-akarnya. Wow, mereka kaget, mereka kagum sekali ya, bagaimana mungkin ya, luar biasa sekali ketika Yesus mengutuk itu dan besoknya bisa sampai mati kering, saudaraku. Dan Yesus, dia katakan, Tuhan kau lihat, pohon yang kau kutuk itu tuh sudah kering loh, mati loh. Yesus tidak menjawab, oh ya, nggak begitu. Bagi Yesus itu adalah biasa saja. Dan dia berkata kepada murid-muridnya, kamu juga bisa gitu, kamu juga bisa lakukan hal yang sama. Saudaraku, kalau kita baca di dalam Matius cerita yang sama, maka kita akan melihat bahwa Tuhan katakan, kamu kalau kau percaya, kau bukan hanya bisa ngomong sama pohon, kau juga bisa ngomong sama gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke laut. Dalam ayat lain dikatakan apa? Bahwa kalau kau mempunyai iman sebesar biji sesawi, kau bisa ngomong sama gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke laut. Nah saudaraku, Tuhan mengajarkan kepada mereka tentang iman. Tuhan mengajarkan mereka tentang bagaimana mempercayai. Saudaraku ya, nah hari ini kita mau belajar betapa dahsyatnya kuasa yang terkandung pada saat kita mempercayai, saudaraku. Nah, mari kita lihat apa yang Tuhan ajarkan. Di ayat ke-22 Tuhan katakan percayalah kepada Allah. Sebelum dia lanjutkan dia katakan percayalah kepada Allah. Saudaraku, mungkin sebagian kita ngomong aku percaya kepada Allah. Kita berpikir bahwa kalau kita percaya
pada Tuhan, kita sudah percaya. Tetapi faktanya di dalam hidup kita, seringkali mulut kita ngomong percaya, tetapi hati kita tidak yakin. Kita tidak begitu yakin. Saudaraku, kita bukan percaya Allah itu ada, tetapi kita harus percaya akan pribadinya. Kita harus percaya kepada karakter dia. Kita perlu percaya bahwa dia mengasihi kita. Kita perlu percaya bahwa dia merancangkan hidup yang baik bagi kita. Kita harus percaya bahwa dia menginginkan kita mengalami hidup yang baik. Kita harus percaya bahwa dia tidak mau kita hidup di dalam kutuk. Dia tidak mau kita hidup menuju kebinasaan. Dia tidak mau kita mengalami semua hidup yang begitu kacau. Dia tidak mau kita dicengkram oleh dosa, kita dipermainkan oleh iblis. Dia nggak mau. Nah, Bapak Ibu, seringkali kita ini karena kita tidak percaya, kita tidak yakin akan pribadinya Tuhan, maka kita menjadi ragu, ya enggak? Contoh, ketika kita sakit, kita pikir, apakah Tuhan itu mau menyembuhkan saya ya? Buktinya saya nggak sembuh-sembuh ya. Kenapa Tuhan menimpakan penyakit ini kepada saya? Kenapa Tuhan menimpakan kanker kepada saya? Kenapa Tuhan menimpakan saya sakit jantung, penyakit-penyakit mematikan seperti ini? Saudaraku, ketika kita berpikir seperti itu, kita punya pemahaman yang salah. Kita tidak percaya bahwa Allah punya rancangan yang baik buat kita. Bahwa Allah tidak mau kita sakit. Justru Yesus turun ke dunia ini, dikatakan dia menanggung penyakit dan kelemahan kita. Dan oleh bilur-bilurnya, kamu sudah sembuh. Yesus justru menyembuhkan. Ketika dia datang ke dunia ini, dia tidak pernah menimpakan orang sakit. Tuhan gak mau menimpakan kita sakit penyakit. Sakit penyakit itu adalah akibat dari dosa. Kalau kita baca di dalam Ulangan pasal 28 mulai dari ayat 15 sampai 68, itu adalah kutuk. Kutuk itu adalah akibat dosa dan di dalamnya terdapat sakit penyakit. Jadi sakit penyakit itu adalah bagian dari kutuk yang merupakan akibat dari pelanggaran firman Tuhan. Nah, Tuhan tidak mau kita hidup dalam sakit penyakit. Ketika kita tidak mengerti Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan memberikan kepada kita sakit penyakit. Bahwa Tuhan sedang menghukum saya. Tuhan gak mau menghukum kita. Tuhan mau bebaskan kita dari hukuman. Tuhan mau bebaskan kita dari dosa, dari kutuk, dari kematian kekal. Itulah sebabnya Yesus turun ke dunia. Nah, hari ini kita perlu banyak membaca firman Tuhan supaya kita mengerti hati Tuhan. Tuhan mau kita sembuh. Kadang-kadang karena kita merasa tertuduh, kita ngomong pasti ini karena Tuhan menghukum saya. Atau kita berpikir ini karena Tuhan mau mengajar saya, dia mau mengajar saya, itulah sebabnya dia kasih saya penyakit supaya melalui penyakit ini dia mengajar saya. Tuhan mau mengajar kita, dia gak perlu kasih kita penyakit. Tuhan gak mau kasih kita penyakit, dia mau menyembuhkan kita. Ya enggak? Nah, ini adalah pemahaman yang salah membuat kita ini tidak percaya kepada Tuhan. Kita tidak percaya, jadi sehingga ketika kita mengalami hal-hal buruk, kita berpikir ini Tuhan. Kita sering komplain, kita sering marah dengan Tuhan, kita kecewa dengan Tuhan karena kenapa Tuhan izinkan saya begini? Kenapa Tuhan izinkan saya mengalami kebangkrutan? Tuhan kenapa mengizinkan saya, keluarga saya kacau? Tuhan tidak mau. Kita yang melakukannya. Kita yang bekerja sama dengan iblis. Dan iblis menghancurkan. Iblis itu pencuri, pembunuh, pembinasa. Tetapi kalau kita mempercayai Tuhan, kita percaya bahwa rancangan dia kepada kita bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang mendatangkan damai sejahtera hari depan penuh harapan. Maka kita akan selalu tenang. Kita percaya Tuhan pasti akan campur tangan. Kita percaya kita pasti mengalami pemeliharaannya, pertolongannya, terobosan demi terobosan. Amin. Kita perlu percaya kepada pribadi dia. Dan yang kedua, kita percaya kepada Allah, kita perlu percaya kepada firman-Nya. Saudaraku, seringkali kita ini mengetahui firman Tuhan, tetapi kita tidak bisa mempercayai dengan segenap hati. Ya enggak? Kita tidak bisa, karena apa? Kadang-kadang logika kita begitu kuat, memblok, menutup firman itu. Membuat kita nggak bisa mempercayai firman itu. Kita menganggap firman itu sebagai tulisan-tulisan, saudaraku.
yang membosankan barangkali ya gitu ya. Seringkali kita nggak mau baca firman Tuhan karena kita menganggap ini ketika baca firman Tuhan saya ngantuk. Saudaraku, mari kita buka di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ayat 3 coba. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia, tanpa firman, tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia, dalam firman, ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Saudaraku, Tuhan katakan pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Jadi ketika kita tidak mau baca firman Tuhan, firman itu adalah Tuhan sedang ngomong sama kita. Firman itu adalah Tuhan sendiri. Jadi waktu kita baca firman Tuhan, waktu kita dengar firman Tuhan, kita sedang mendengar Tuhan sendiri sedang ngomong sama kita. Seringkali kita ini berdoa, Tuhan kiranya Engkau menjawab aku. Tuhan kiranya Engkau berbicara kepada hamba-Mu. Tuhan, kita terus minta Tuhan ngomong sama kita. Tapi kita gak mau baca firman Tuhan. Aneh kan? Saudaraku, Tuhan mau kita mengerti firman Tuhan itu adalah Dia sendiri. Firman Tuhan itu Tuhan sedang berbicara kepada kita. Kau perlu mempercayai ketika Tuhan berbicara kepada kita. Seringkali apa yang dikatakan di firman Tuhan itu begitu fantastis, begitu hebat, begitu dahsyat, luar biasa, nanti tidak masuk akal. Saudaraku, saya punya saudaraku, dia percaya sama firman Tuhan. Dia percaya firman Tuhan. Cuman dia tidak percaya, dia kurang yakin bahwa firman Tuhan katakan bahwa kesembuhan itu untuk setiap orang. Dia kurang yakin, dia menganggap bahwa kesembuhan itu hanya untuk beberapa orang saja. Saudaraku, ini adalah dia tidak meyakini seluruh firman Tuhan. Saudaraku, kadang-kadang dalam beberapa hal karena terlalu ajaibnya firman Tuhan, atau karena kita tidak mengalami itu, maka kita menganggap firman Tuhan itu tidak berlaku. Firman Tuhan itu bukan begitu maksudnya. Hanya karena kita tidak mengalami. Saudaraku, hari ini kita mau belajar bersama-sama bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Di dalam Roma pasal 3 ayat 4, mari kita buka. Supaya kita paham, firman Tuhan katakan sekali-kali tidak. Sebaliknya Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Saudaraku, kalau Tuhan berfirman itu pasti benar. Kalau dia tidak benar, maka orang akan menghakimi dia. Orang akan tantang dia. Tuhan, firman-Mu ini gak benar. Ya gak? Kau bilang begini, ternyata tidak sesuai. Ya gak? Tuhan kalau dia menyuruh kita melakukan sesuatu, itu artinya kita bisa melakukan itu. Kalau kita tidak bisa, dia menyuruh kita melakukan sesuatu yang tidak mungkin bisa kita lakukan, tidak bisa kita lakukan, maka kita bisa menantang dia. Kita katakan, Tuhan, firman-Mu tidak benar. Tuhan, apa yang kau sampaikan tidak benar. Yang kau berikan kepada kami ini tidak mungkin bisa dilakukan. Saudaraku, Tuhan tidak akan lakukan begitu. Tuhan tidak akan memberikan firman yang tidak sesuai. Kalau dia bilang kita bisa mengampuni, berarti kita bisa mengampuni. Kalau dia bilang kita bisa melakukan, berarti kita bisa melakukan. Kalau dia bilang kamu sudah sembuh, berarti kamu sudah sembuh. Kalau dia bilang dia datang untuk memberikan kamu hidup yang limpah, maka kau akan memiliki hidup yang limpah. Saudaraku, masalahnya ketika kita sedang mengalami keadaan yang berbeda dengan firman Tuhan, kita selalu menganggap bahwa firman Tuhan itu tidak berlaku buat saya. Hanya berlaku untuk orang lain. Firman Tuhan ini bukan demikian maksudnya. Firman Tuhan ini nggak tahulah kenapa. Yang penting ini tidak berlaku. Saudaraku, ketika kau nggak bisa mempercayai firman Tuhan seperti itu, maka kau tidak akan mengalami. Tuhan berfirman dan dia pasti akan melakukan. Di dalam Bilangan pasal 23 ayat 19, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya.
Saudaraku, kalau kita mengerti bahwa Tuhan itu dia nggak bisa bohong. Dia bukan iblis. Iblis bapa segala dusta. Tuhan nggak bisa. Bapa kita tuh nggak bisa bohong. Kalau dia berfirman dia pasti melakukan. Kalau dia berjanji dia pasti tepati. Nah kalau dia berkata dia sudah menanggung kutuk, maka dia sudah menanggung kutuk. Engkau tidak akan menanggung kutuk lagi. Kalau dia katakan dia sudah tanggung dosamu, dan dia katakan tidak ada lagi penghukuman buat kita yang di dalam Yesus, maka tidak ada penghukuman lagi, tidak ada kutuk lagi, tidak ada sakit penyakit, tidak ada kemiskinan, tidak ada. Masalahnya kita bisa percaya atau tidak. Kalau kita tidak bisa percaya, kita nggak bisa mengalami. Kita harus percaya bahwa Tuhan itu firman-Nya itu adalah ya dan amin. Ada seorang yang sudah umurnya 43 tahun. Dia dari lahir kakinya itu sudah panjang sebelah. Jadi dia pincang karena apa? Kakinya panjang sebelah. Sehingga dia beli sepatu dia tuh harus ganjel lah gitu ya. Pokoknya harus ada perubahan karena kakinya panjang sebelah, saudaraku. Dia tiap hari jalan seperti itu, ya enggak? Sampai satu ketika setelah umurnya 43 tahun, saudaraku, dia mendengar seorang hamba Tuhan berkhotbah bahwa tentang kesembuhan, bahwa Yesus sudah menanggung memikul semua penyakit dan kelemahan kita, dan oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Nah, kemudian ketika dia mendengar khotbah daripada si hamba Tuhan ini, dia merasa, wow, saya nggak pernah dengar bahwa ini berlaku untuk saya. Saya pikir saya terima nasib dengan kaki saya yang panjang sebelah ini. Ini dia kedengarkan ini. Dia begitu bergairah dengar firman itu. Sampai dia satu hari dia bisa dengar 3 kali firman Tuhan. Dia putar lagi, dia putar lagi, dia putar lagi. Dia dengar lagi, dia dengar lagi, dia dengar lagi. Saudaraku, dia dengar itu sampai 6 bulan. Tiap hari dia dengar khotbah yang sama. Tiap hari dia dengar kebenaran firman Tuhan yang sama. Dan ketika dia mendengar, firman Tuhan katakan, iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Kristus. Apa yang terjadi? Setelah 6 dia mendengar, tiba-tiba satu hari dia bangun, dia melihat kakinya yang pendek itu tiba-tiba bertumbuh. Dan menjadi sama panjang dengan kaki sebelahnya. Dia bahkan tidak mendoakan. Dia terus mendengarkan dan mempercayai, mempercayai, saudaraku. Dan apa yang terjadi ketika dia percaya akan kebenaran firman Tuhan itu. Dia mendapatkan itu. Tiba-tiba kakinya panjang sebelah itu dan mulai menjadi sama. Dan kakinya menjadi normal. 43 tahun dia hidup dalam pincang. Setelah itu dia menjadi sehat sempurna. Saudaraku, itu yang pertama. Tuhan katakan percayalah kepada Allah. Percaya kepada pribadinya dan percaya kepada firman. Yang kedua dikatakan apa? Markus pasal 11 ayat ke-23 tadi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Saudaraku, Tuhan katakan hal yang pertama adalah percaya kepada Allah. Hal yang kedua, Tuhan katakan kau harus percaya apa yang kau ucapkan dengan mulutmu itu. Kau harus percaya bahwa itu akan terjadi. Kalau kau percaya, kau tidak bimbang, gak ragu, kau percaya bahwa apa yang kau ngomong itu pasti terjadi, maka itu akan terjadi padamu. Saudaraku, poinnya adalah kita harus percaya bahwa ada kuasa yang ditaruh di dalam mulut kita. Poin yang kedua adalah Tuhan memberikan kuasa di dalam mulut kita. Dan ada kuasa. Kita harus percaya bahwa ada kuasa dalam mulut kita. Yakobus pasal 3 ayat 10. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Dari mulut kita ini bisa keluar berkat atau kutuk. Ya enggak? Dan ini enggak boleh. Yakobus mengajarkan kepada kita bahwa mulut kita ini biarlah itu keluar berkat. Jangan keluar berkat dan jangan juga keluar kutuk bersamaan gitu. Tetapi biarlah kita jaga mulut kita. Dan kalau kita baca di dalam ayat-ayat di atasnya, hari ini saya nggak bahas tentang itu ya. Tapi di atasnya, kalau kita bisa mengendalikan mulut kita, maka kita bisa mengendalikan seluruh tubuh kita. Kenapa? Dengan mulut kita yang berkuasa, kita bisa mengendalikan seluruh hidup kita.
mulut kita adalah mulut yang berkuasa. Saudaraku, di dalam Matius pasal 16, Tuhan kasih kita kuasa. Dia katakan begini, Matius pasal 16 ayat ke-19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Saudaraku, Tuhan katakan supaya kita hidup di dalam kerajaan sorga. Tuhan mau kita hidup dalam kerajaan sorga sebab Dia sudah menyediakan begitu banyak berkat-berkat di dalam kerajaan sorga. Semua kebutuhan kita ketika Tuhan menciptakan kita ulang, saudaraku, Dia jadikan kita manusia baru, Dia berikan kita hidup yang baru. Dia sudah menyediakan segala-galanya bagi kita seperti Dia menyediakannya buat Adam. Waktu Adam diciptakan, Tuhan sudah siapkan dulu semua makanannya, udaranya, semua Tuhan sudah siapkan. Dan Tuhan berikan kepada kita kehidupan yang terbaik. Sebelum itu Dia sudah siapkan segalanya. Dia siapkan semua kebutuhan kita, semua berkat. Dia siapkan kesembuhan, apapun yang kita perlukan Dia sudah sediakan. Dia siapkan kesembuhan, Dia siapkan berkat-berkatnya, finansial, dalam semua Dia siapkan bagi kita. Dan itu ada di dalam kerajaan sorga. Nah, Tuhan katakan, aku berikan kuncinya. Aku berikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di bumi, di dunia ini, akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Di kunci di kerajaan sorga itu, saudaraku. Jadi waktu itu terjadi di mana dulu? Bumi dulu, di dunia ini dulu, ya enggak? Waktu kita memperkatakan, aku melepaskan kesembuhan, aku memperkatakan kesembuhan, maka di kerajaan sorga itu kita bisa mengambil kesembuhan itu. Saudaraku, apa yang kita ucapkan dengan mulut kita, maka sorga itu sedang membackup, sedang meneguhkan apa yang kita ucapkan, saudaraku. Kerajaan sorga itu akan memberikan. Ketika kita mengikat, maka kerajaan sorga itu akan mengikat. Ketika kita melepaskan, maka kerajaan sorga akan melepaskan. Ketika kita memberkati, maka kerajaan sorga akan memberkati, saudaraku. Tuhan memberikan kuasa di dalam mulut kita. Tetapi masalahnya apakah kita percaya? Kadang-kadang kita berpikir bahwa kita ini adalah orang yang tidak berkuasa. Kita selalu berkata demikian. Oh Tuhan, aku ini tidak berkuasa. Aku ini tidak bisa apa-apa. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi Engkau maha kuasa. Dan kita meminta Tuhan untuk melakukan ini dan itu. Karena kita merasa bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan memberikan kepada kita, manusia baru ini, orang yang percaya ini, kuasa di dalam mulut kita. Apapun yang kau katakan, kalau kau tidak bimbang hatimu, tetapi kau percaya 100% dengan hatimu, maka itu akan terjadi padamu. Tetapi kalau kau bimbang, maka surat Yakobus katakan, Yakobus pasal 1, ya dekat, orang yang bimbang hatinya jangan mengira dia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Kita kalau membimbang, kita ini seperti perahu di tengah laut yang diombang-ambingkan, ya enggak? Orang demikian tidak akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ya enggak? Tapi Tuhan mau supaya kita percaya. Percayalah bahwa engkau punya kuasa di dalam mulut. Bahwa engkau bisa mengatakan sesuatu, memperkatakan. Ketika kau memberkati, itu akan terjadi berkat. Ya enggak? Jangan bimbang, buang ketidakpercayaan. Saudaraku, kadangkala kita bisa percaya, namun tidak percaya. Kita percaya bahwa Yesus sanggup menolong kita. Kita percaya Tuhan sanggup tolong kita. Tetapi di sisi yang lain kita bisa tidak percaya. Markus pasal 9 ayat 21. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak ini, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api atau ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya. Tetapi terus dia lanjutkan, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Dia percaya, tetapi dia katakan tolonglah aku yang tidak percaya. Dia percaya, tidak percaya. Dia percaya, sementara di dalam satu sisi dia tidak percaya, saudaraku. Seperti kita punya keyakinan yang satu menuju ke sana. Tapi kita juga punya keyakinan yang satu
menuju ke sana seperti dua kuda yang menarik beban tetapi sama-sama kuat. Satu ke sana, satu ke sini. Dia akan menetralkan kekuatan tersebut. Dia tidak akan bergerak kemana-mana. Karena apa? Karena saling tarik-menarik. Tuhan mau kita jangan ada keraguan. Jangan ada ketidakpercayaan. Jangan ada keyakinan yang lain. Tetapi engkau harus yakin 100% terhadap apa yang kau percaya itu. Ya enggak? Nah seringkali kita tidak percaya. Ketidakpercayaan itu bisa datang dari kau tidak tahu. Kau tidak tahu bahwa engkau memiliki kuasa. Jadi kau tidak percaya. Seseorang bisa tidak percaya karena tidak tahu. Ya enggak? Dia tidak tahu. Gereja enggak mengajarkan bahwa Tuhan sudah menyembuhkan penyakitmu. Ya enggak? Kita enggak tahu. Ya enggak? Jadi kita berpikir kalau sakit itu wajar saja. Kita tidak tahu. Banyak hal yang kita tidak tahu. Kita tidak tahu kita punya kuasa. Kita tidak tahu kita sudah dibebaskan dari kutuk. Kita tidak tahu bahwa iblis tidak bisa menjamah kita lagi. Sebab kita sekarang adalah warga kerajaan sorga. Bukan warga dunia. Banyak hal barangkali. Karena kita tidak tahu. Engkau menjadi tidak percaya. Bisa jadi. Tetapi bisa juga orang tidak percaya karena salah pengajaran. Ya enggak? Gereja salah mengajarkan, ya enggak? Sehingga kita punya pemahaman yang salah dan kita bawa terus sampai mati. Pengajaran yang salah. Itulah sebabnya sebagian orang terus mempercayai bahwa dia tidak mengalami seperti apa yang dialami oleh orang lain yang mengalami, saudaraku ya. Tapi ada juga ketidakpercayaan karena natural, ya enggak? Karena misalkan kalau kau percaya kau bisa ngomong sama pohon ini teranjaklah dan tercampak ke laut, maka itu akan terjadi. Nah secara natural otak kita, logika kita langsung berpikir, masa sih? Nah, ketika kita berpikir, masa sih pohon bisa teranjak? Itu kayaknya nggak mungkin deh gitu. Nah itu ketidakpercayaan yang natural. Saudaraku, ketika engkau tidak percaya, engkau bimbang, ada keraguan yang seperti itu, maka engkau tidak bisa mengalami hal yang kuasa tersebut. Tapi Tuhan mau, kalau kau percaya dan tidak bimbang hatinya, apapun yang kau katakan, itu akan terjadi. Ada seorang ibu, dia datang membawa anaknya itu kakinya bengkok. Dari kecil dia kakinya bengkok, sehingga kakinya udah tertekuk kayak gitu. Sehingga dia harus buat sepatu khusus buat anaknya ini. Nah satu kali dia datangi hamba Tuhan ini, dia katakan, dia bawa sepatu yang normal. Dia minta tolong sama hamba Tuhan. Pak Pendeta, tolong doakan anak saya. Doakan gimana? Saya mau Bapak doakan supaya anak saya ini kakinya menjadi normal kembali. Karena dia harus pakai sepatu khusus. Saya sudah belikan dia punya sepatu yang normal ini. Saya percaya ketika Pak Pendeta berdoa, maka kaki anak saya ini akan menjadi normal. Dan dia akan pakai sepatu yang ini. Sepatu yang normal. Saudaraku, pendeta katakan, oh baiklah, jadilah sesuai dengan imanmu. Ketika dia berdoa dan saat itu mukjizat terjadi, kaki yang bengkok itu tiba-tiba berubah, bergerak di depan mata semua orang. Dan kemudian dia menjadi normal kembali. Dan ternyata begitu dipasang kepada sepatu itu pas, sepatu normal itu pas. Saudaraku, ibu ini, dia percaya kalau Bapak Pendeta, dengan mulutnya dia perkatakan, kalau Bapak Pendeta mendoakan anak saya, maka anak saya kakinya akan menjadi normal. Dan dia percaya, dia tidak ragu sedikit pun. Dan itulah yang terjadi kepadanya. Yang ketiga, Tuhan katakan apa? Percayalah bahwa doamu sudah dijawab. Kalau engkau berdoa, kau harus percaya kau sudah menerimanya, maka itu akan diberikan kepadamu. Kita harus percaya pada saat kita berdoa, kita sudah menerima. Kalau kita percaya bahwa kita sudah menerima, kita akan menerima. Seringkali kita tidak begitu yakin. Karena apa? Seringkali banyak anak Tuhan berdoa cuman iseng-iseng berhadiah. Dijawab iya, puji Tuhan. Nggak dijawab juga nggak apa-apa. Seolah-olah begitu, saudaraku. Engkau tidak begitu serius dengan permintaanmu. Ada orang yang tidak begitu yakin jawab karena dia merasa tertuduh. Dia merasa aku ini berdosa. Aku masih hidupku masih tidak benar gitu. Itu akan menjadi penghalang, saudaraku. Saudaraku, Tuhan menjawab doa kita bukan karena perbuatanmu, tetapi karena Dia memang mengasihi kita. Dia sudah menyelamatkan kita, bahkan pada saat kita
masih berdosa, saudaraku. Dia sudah bebaskan kita dari dosa. Dia sudah tidak perhitungkan dosa kita lagi. Dan dia akan segera menjawab. Dia segera menjawab. Saya ajak kita untuk melihat 1 Yohanes 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Saudaraku, Tuhan katakan apa? Kita harus berani percaya bahwa dia mengabulkan doa kita. Dan kita harus percaya kalau dia mengabulkan berarti kita memperoleh segala sesuatu. Maka Tuhan katakan, kalau kau percaya, apapun yang kau minta, kau doakan, kau percaya, sudah terima, maka kau pasti menerima itu. Itu akan diberikan pada kita. Marilah kita jangan ragu. Walau jangan kita menjadi tidak percaya, menjadi ragu hanya karena melihat kondisi kita begitu berat. Keuangan kita begitu berat, rumah tangga kita tampaknya udah begitu hancur. Kesehatan kita tampaknya udah begitu kritis. Kita jangan melihat kepada bagaimana keadaan kita. Tetapi kau harus percaya bahwa Tuhan pencipta semesta alam itu adalah Bapa kita. Dia adalah firman. Dia yang mencipta segala sesuatu. Dia sanggup menciptakan keadaan yang baik bagi kita. Dan pada saat kita berdoa, kita harus percaya. Saat itu juga dia menjawab kita. Ketika kita tidak ada keraguan, ketika kita percaya kita sudah menerima, relax aja, tenang aja. Maka kita akan melihat bahwa semua keadaan itu akan terjadi. Ada seorang wanita, dia punya kanker di muka dia. Kankernya begitu besar di muka dia, menutupi hampir separuh muka dia gitu. Dan dia didoakan dan hamba Tuhan mengajarkan kepada dia, kau harus percaya pada saat kau didoakan, pada saat kau berdoa, kau sudah menerimanya. Jadi dia katakan, kau lihat hari ini tanggal berapa? Misalkan tanggal 20. Hari ini tanggal 20, kau harus percaya pada tanggal 20 bulan Mei. Ya enggak? Kamu sudah menerima kesembuhan itu. Waktu kau berdoa, kau sudah menerima. Kau perkatakan itu. Maka si wanita ini setiap kali berdoa dia berkatakan, Tuhan terima kasih Tuhan, aku sudah menerima kesembuhan. Pada tanggal 20 Mei, aku sudah terima jam sekian, aku sudah menerima kesembuhan itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiap hari dia berdoa. Dan apa yang terjadi? 10 hari kemudian setelah dia didoakan itu. 10 hari kemudian, satu pagi dia sedang menyapu halaman rumahnya. Tiba-tiba dia melihat ada satu gundukan daging jatuh, saudaraku. Rupanya kanker yang ada di mukanya itu jatuh ke tanah, saudaraku. Dia kaget, saudaraku. Dan begitu dia lihat, ternyata itu mukanya itu lubang besar, saudaraku. Dan dalam waktu beberapa detik, lubang itu tiba-tiba muncul jaringan. Dagingnya, kulitnya semua muncul jaringan. Dan kulit dan mukanya itu menutup kembali. Menjadi muka yang sehat, sempurna, mulus. Dan daging kanker itu sudah jatuh di bawah sana, saudaraku. Saudaraku, ketika kita percaya bahwa doa kita sudah dijawab, maka kita akan menerimanya. Firman Tuhan katakan, kalau kau bisa percaya, ketika kau berdoa, kau percaya kau sudah menerimanya, kau pasti menerimanya. Saya percaya, Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana kita hidup dengan percaya dan kita akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Kita percaya kepada pribadinya, percaya kepada firman-Nya, percaya kepada Allah. Yang kedua, kita percaya ada kuasa di dalam mulut kita yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Yang ketiga, kita percaya apapun yang kita doakan, percaya kau sudah menerimanya. Maka engkau akan melihat sepanjang hidupmu akan penuh dengan kuasa Tuhan dan mujizat demi mujizat. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur atas firman-Mu pada hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau mengajar kami untuk kami percaya. Engkau mengajar kami percaya kepada Engkau. Percaya kuasa yang ada di mulut kami. Percaya bahwa pada saat kami berdoa, kami pasti sudah menerimanya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau terus tanamkan kebenaran ini Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah setiap hari kami boleh hidup percaya sepenuhnya Tuhan Yesus kepada Engkau Tuhan. Terima kasih, biarlah kami boleh menggunakan kuasa yang sudah Kau berikan kepada kami Tuhan Yesus. Hamba selesai berbicara, tapi hamba tahu Roh Kudus akan menolong anak-anak-Mu Bapa untuk mengalami kuasa melalui kepercayaan mereka, melalui mulut mereka. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, panjat syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum mengakhiri ibadah pada hari ini, kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di Gereja Family Blessing. Jemaat bisa transfer ke rekening gereja yang ada di layar atau bisa scan QR Code dengan aplikasi e-money yang ada di layar. Tetapi sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur atas berkat-berkat yang telah Engkau limpahkan dalam hidup kami. Sekarang, dengan hati yang penuh ucapan syukur dan penuh sukacita, kami akan memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Selamat memberi. Haleluya. Saya percaya semua saudara diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Petrus Eng. Hidup orang percaya, hidup penuh kuasa. Kuncinya sungguh-sungguh mempercayai firman Tuhan. Firman Tuhan ya dan amin. Apa yang tertulis di firman Tuhan tinggal kita mempercayai sepenuh hati dan kita lakukan. Maka kuasa Allah dinyatakan, mujizat-mujizat kita alami, dan inilah hidup di dalam kemenangan. Mujizat masih tersedia bagi setiap orang yang sungguh mempercayai Tuhan, sungguh mempercayai firman Tuhan. Bagian kita lakukan. Seorang perempuan yang menderita pendarahan sudah 12 tahun, dia hanya bermodalkan percaya. Asal ku jamah jubahnya, aku sembuh. Dan puji Tuhan, akhirnya dia bisa menjamah jubah Yesus dan dia mengalami kesembuhan. Iman juga harus diperkatakan. Mempercayai, maka kita akan mengalaminya. Saya percaya saudara diberkati oleh firman Tuhan yang sudah kita dengar sama-sama. Mari kita berdoa. Segala puji syukur hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Engkau layakkan kami boleh beribadah doa malam ini Tuhan, ibadah doa malam walaupun secara online. Kami tetap mengalami Tuhan, menikmati hadirat Tuhan melalui pujian penyembahan dan juga diberkati oleh firman Tuhan. Dan kami terus mau hidup kami memuliakan Tuhan, hidup penuh kuasa. Setiap orang yang menerima Yesus sudah diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, hidup di dalam kemenangan, hidup mengalahkan tipu daya iblis. Terima kasih kami terus bergantung penuh pada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Petrus Eng, berkati pelayanannya, berkati keluarganya, berkati juga kesehatannya. Dan nama Tuhan selalu dipermuliakan dalam kehidupan hamba-Mu ini. Terpujilah nama Tuhan, kami mau berdoa bersepakat untuk bangsa negara kami. Ini Tuhan Indonesia yang kami percaya Tuhan mengasihi bangsa kami. Tuhan mengasihi Indonesia. Tuhan mengasihi Indonesia. Mohon belas kasihan Allah terus tercurah untuk negeri ini. Indonesia tetap berdiri sebagai negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, kebinekaan Tunggal Ika. Kami percaya perlindungan Tuhan. Dan juga Engkau melindungi Indonesia dari COVID-19 ini Tuhan. Supaya ekonomi Indonesia tidak mengalami kehancuran. Dan kami percaya Tuhan melindungi ekonomi Indonesia. Dan akan mengalami pertumbuhan kembali. Tuhan yang menjaga Indonesia. Demikian juga untuk penularan COVID ini akan segera berakhir karena Tuhan tolong. Terima kasih berkati pemerintahan kami, berkati Bapak Presiden kami, Wali Kota kami Bu Risma, Kota Surabaya, kota yang diberkati Tuhan dan dilawat Tuhan penuh kemuliaan Tuhan. Surabaya damai, Surabaya aman, Surabaya sejahtera, Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami percaya semua jemaat
GPI Formation, jemaat yang dikasih Tuhan. Apapun pergumulan yang mereka hadapi, Tuhan tolong mereka. Yesus adalah jawaban untuk setiap persoalan kami. Dan selalu ada jalan keluar yang datangnya dari Tuhan. Bagi orang percaya, tidak ada istilah jalan buntu. Selalu tersedia jalan keluar yang dari Tuhan. Bagian kami mempercayai Tuhan dengan sepenuh hati. Terpujilah nama Tuhan. Mari jemaat, angkat kedua tanganmu, dengan iman terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan berkat ini engkau terima dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus saat ini dan sampai selama-lamanya. Saudara yang percaya, dikasih dan diberkati Tuhan, katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus mengasihi saudara semua.